Shalom aleihim besam Yesua Hamasiah Yi Yesu jidu deming di ansin. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Almasih. Yesus Allah yang benar memberkati kita sekalian. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS. Kali ini kita akan membahas sebuah WA dari Bapak Stefanus Heru di Jakarta. Pak Stefanus Heru itu nanya begini, Pak Pendeta, menurut Pak Pendeta siapakah Maria Magdalena? Ya, ini sedang tema Paskah, pasti namanya Paskah nyangkut-nyangkut nama Maria Magdalena. Karena Maria Magdalena ini ada di semua tahapan penyalipan. Waktu disalib, di dekat salib ada Maria Magdalena. Waktu dikubur ada Maria Magdalena. Waktu Yesus bangkit ketemu pertama juga sama Maria Magdalena. Ya saudara-saudara, jadi nama Maria Magdalena ini sebegitu dekatnya dengan Yesus sehingga ada film yang namanya Da Vinci Code, dianggap Maria Magdalena itu istrinya Yesus. Maka Pak Stefanus Heru itu nanya, menurut Pak Pendeta siapakah Maria Magdalena itu? Ya, di banyak keyakinan Kristen sebelah meyakini Maria Magdalena ini rasul di atas segala rasul, ya. Rasulnya rasul gitu ya. Karena itu tadi ya, kedekatannya dengan Yesus dan ada di semua proses waktu Yesus disalib sampai bangkit itu. Baik, maka judul kita kali ini adalah Maria Magdalena Alkitabiah. Penjelasan berikut ini adalah Alkitabiah. Dasar dari bahasan ini adalah, tolong Anda catat ya dasarnya ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Saya ulang, Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ini perikopnya Lazarus dibangkitkan. Kemudian Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, ini Yesus diurapi dengan minyak. Markus 14 ayat 3 sampai 9 juga Yesus diurapi dengan minyak. Lukas 7 ayat 36 sampai 50 juga Yesus diurapi dengan minyak oleh seorang perempuan yang terkenal berdosa, ya. Hanya di Lukas yang menulis perempuan ini terkenal berdosa. Saudara-saudara, penjelasan saya berdasar perikop ayat Alkitab yang barusan saya sebutkan ya. Ada seorang Yahudi, seorang Farisi, namanya Simon. Simon itu si kusta. Ya, nanti Anda cek aja apa yang saya omongkan ini dengan tadi yang ayat Alkitab saya sebutkan tadi. Simon ini si kusta, ya. Lalu mengundang Yesus ke situ ya. Si kusta ini punya anak, ya, anak kandung ataupun saudara dekat atau mungkin juga anak pungut, ya, namanya Lazarus. Lazarus inilah yang dibangkitkan oleh Yesus itu, ya. Nah, Simon si kusta yang punya anak Lazarus ini tinggal di kampung namanya kampung Betania. Itu satu kampung dengan Marta dan Maria. Maria itu kakaknya, Marta itu adiknya. Maria ini orang kaya. Tetapi di situ disebutkan adalah di dalam Lukas 7 ayat 37, seorang perempuan yang terkenal berdosa. Banyak orang menafsirkan dia itu pelacur. Tetapi Alkitab tidak menyebutkan itu, hanya disebutkan terkenal sebagai orang berdosa. Ya mungkin juga orang berdosa terus kaya, kan bisa juga rentenir, ya toh? Bisa juga rentenir, bisa juga apapun lah ya, tapi terkenal sebagai orang berdosa, jadi tidak harus pelacur ya, atau kombinasi duanya. Rentenir iya, pelacur iya. Jadi ini intinya si Maria ini orang kaya aja udah gitu, ya. Orang kaya. Terus Simon si kusta ini mengadakan perjamuan lah, mengundang Yesus. Tetapi sebelumnya Lazarus ini mati dulu, Lazarus ini mati, ya. Mati terus dibangkitkan oleh Yesus, ya. Dibangkitkan oleh Yesus.
Terus ada momen lain makan-makan lah ceritanya begitu. Termasuk si Lazarus ikut makan. Nah, yang namanya Maria yang kaya ini meminyaki Yesus ya toh. Dan dia menyesali perbuatannya, dosa-dosanya, meminyaki kakinya dengan minyak yang mahal yang ditaksir harganya 300 dinar. Kira-kira berapa itu 300 dinar itu? Pasti mahal sekali ya. Karena itu bisa dikasihin ke orang-orang miskin tuh. Bisa banyak orang miskin kalau mau dikasih ya. Tapi ini 300 dinar, lebih dari 300 dinar hanya untuk membeli minyak dan minyak narwastu dan meminyaki kaki Yesus ya. Di tempat lain disebut termasuk rambutnya juga dituangkan juga ya, nggak apa-apa ya. Yang intinya meminyaki Yesus ya. Terus Maria ini di Lukas 8 ayat 2 sampai 3 ini barulah disebut di situ Maria Magdalena. Di Lukas 8 ayat 2 sampai 3 disebutlah namanya Maria Magdalena dan membantu pelayanan Yesus dengan hartanya. Markus 14 ayat 4, minyak yang dipakai untuk mengurapi Yesus itu harganya lebih dari 300 dinar, berarti mahal. Jadi Maria Magdalena ini boleh dibilang mensponsori biaya pada waktu Yesus itu menyebarkan kebenaran Injil Kristus, yaitu kerajaan Allah itu ya. Ya dia dari pendana lah, nggak cuma Maria Magdalena, ada yang lain-lain juga ya. Silahkan diuji penjelasan saya ini. Jadi Maria yang menuangkan minyak di Yesus, kepada Yesus, di kakinya dan di Markus disebut termasuk di kepalanya juga, yang harganya mahal itu, yang dia menyeka dengan air mata dan minyak dan rambutnya untuk menyeka minyak itu, penyesalan yang mendalam yang akhirnya Yesus bilang dosamu sudah diampuni itu. Dialah Maria, kakaknya Marta, saudaranya sekampung dengan Lazarus ya. Di Lukas 8 ayat 2 sampai 3 disebutlah komplit Maria Magdalena. Tidak ada yang mengatakan bahwa dia dari Magdala ya. Ya Maria Magdalena samalah ya. Berasal dari Magdala, Betania juga ya. Clue ini silahkan diuji ya. Alkitab itu disuruh nulis oleh Yesus. Jadi pasti tidak salah. Pasti tidak salah ya. Bahwa Maria yang meminyaki kaki Yesus yang sudah dibebaskan dari 7 roh jahat tuh. Jadi saya membayangkan begini. Ini hanya saya membayangkan ya. Mungkin rentenir juga, pelacur juga, terus tukang main calo dengan pejabat orang pemungut cukai mungkin juga ya toh. Jadi dia tuh broker kemana-mana, broker tanah dan lain sebagainya. Jadi dia kaya raya itu yang namanya Maria itu. Maka disebut orang yang berdosa ya. Tetapi oleh Yesus dibilang dosamu diampuni. Lalu Maria yang tak lain dan tak bukan adalah Maria Magdalena ini ada di semua tahapan penyaliban Yesus. Pada waktu disalib dia ada di dekat tiang salib. Pada waktu mati dikubur dia ada. Lihat waktu Yesus dikubur. Waktu bangkit dia juga orang pertama-tama yang ditemui Yesus bahwa Yesus itu bangkit ya. Baik itu ya Pak Stefanus Heru ya. Jadi Maria Magdalena itu bukan istrinya Yesus, bukan. Tetapi dia adalah orang yang menyokong pelayanan Yesus dengan hartanya. Dia mantan orang berdosa, mantan wanita berdosa. Tidak disebutkan di situ bahwa dia itu pelacur, tidak. Itu kan salah persepsi di luar sana yang mengatakan Maria Magdalena itu pelacur ya. Terus Yesus aja punya istri seorang pelacur gitu ya. Salah ya, tidak disebutkan bahwa Maria Magdalena seorang yang berdosa. Yes, dia pernah oleh Yesus disembuhkan atau
usir 7 roh jahat dari dalamnya. Ya 7 Anda sebutkan sendirilah. Mungkin rentenir, main proyek, terus urusan pajak dengan orang apa itu, pemungut cukai, juga mungkin juga calo-calo tanah kayak gitu. Sehingga dia bisa kaya raya. Dan lawong minyak narwastunya saja harganya lebih dari 300 dinar. Pasti itu mahal itu. Ya. Yudas Iskariot aja sampai terkagum-kagum, ngapain 300 dinar lebih ya dipakai untuk beli, untuk minyakin kayak gitu doang itu. Coba kalau dikasih untuk orang miskin kan lebih berguna, kurang lebih begitu. Itu pasti nilai yang besar. Dan Maria Magdalena ini pada akhirnya dia tobat, dia mendukung pelayanan Yesus dengan hartanya, termasuk rombongannya banyak, tidak hanya Maria Magdalena, ada banyak Maria-Maria yang lain juga ya. Baik, penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Silakan diuji. Apa yang saya sampaikan diuji dengan link tadi ya. Link tadi adalah Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, Markus 14 ayat 3 sampai 9, Lukas 7 ayat 36 sampai 50, Lukas 8 ayat 2 sampai 3. Silahkan diuji. Lalu apa yang saya katakan bahwa Maria ada di semua tahapan penyaliban Yesus, banyak itu. Pokoknya di akhir-akhir, Matius di bagian akhir, waktu Yesus disalib, nanti di situ nongol Maria Magdalena. Waktu Yesus dikubur nongol, di Markus juga, di Lukas juga, di Yohanes juga. Jadi Maria Magdalena ada di semua tahapan itu ya, waktu disalib, waktu dikubur, waktu bangkit ya. Karena ini orang yang sudah tobat ya. Benar-benar tobat dari kelakuannya yang jahat ya, dengan kekayaannya ikut melayani, mendukung pelayanan Yesus dengan hartanya itu. Jadi clear ya, anggapan di luar sana bahwa Maria Magdalena istrinya Yesus itu salah. Bahwa Maria Magdalena itu mantan pendosa, yes, tetapi tidak disebutkan, oh dia mantan pelacur, enggak ya. Bahwa pernah dirasuki 7 roh jahat terus disembuhkan oleh Yesus, yes ya toh. Terus dia sebagai istrinya Yesus, bukan. Dia melayani, mendukung Yesus. Karena dia tuh rombongan, ada banyak yang lain ya. Jadi kalau kemana-mana nggak cuma Maria tok nemuin Yesus, nggak kayak gitu. Pasti banyak teman-temannya juga. Baik, penjelasan ini padat, singkat, dan clear. Silahkan diuji dengan ayat-ayat Alkitab yang barusan saya sebutkan. Yesus Allah yang benar memeteraikan setiap firman Tuhan yang hambamu sudah sampaikan ini. Engkau menjamah setiap hati yang mendengarkan tayangan ini, dibukakan, dimeteraikan, sehingga mengerti dan paham bahwa Maria Magdalena adalah orang yang sudah tobat dari kelakuannya yang bejat, menjadi orang yang mendukung pelayanan Yesus dengan hartanya, dengan sungguh-sungguh hati, sehingga dia bisa ada di dalam posisi-posisi waktu Yesus disalib, waktu Yesus dikubur, waktu Yesus bangkit. Tetapi Maria Magdalena bukanlah rasul yang ditunjuk Yesus, dan salah yang menganggap Maria Magdalena adalah rasul di atas rasul. Salah juga yang mengatakan bahwa Maria Magdalena istrinya Yesus. Shalom alaihim bisem Yesus Hamasiah. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.